Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku juga mengunggah aksi bejatnya ke situs dewasa di Australia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Bank BJB di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat, buntut dugaan kasus korupsi penggelembungan dana. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya sebanyak 26 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara, kini telah tertangkap dan menyerahkan diri. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Seorang mantan anggota polisi dikeroyok warga karena diduga memeras sejumlah pengemudi angkot yang tengah bermain ludo di sekitar stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga kesal dengan ulah pelaku yang meminta uang secara paksa sambil mengacungkan sebuah pistol yang ternyata mainan. Untuk menakuti para sopir angkot, pelaku mengaku seorang anggota intel kepolisian. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku berinisial DT itu ternyata pecatan polisi yang telah disersi dari kepolisian sejak tahun 2012. Dari hasil tes urin, pelaku juga diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka tembak senapan angin oleh tetangganya sendiri. Penembakan korban dipicu dari kekesalan pelaku terhadap korban dan teman-temannya yang diduga sering memancing di kolam ikan lele milik pelaku. Seorang anak 12 tahun warga Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menjalani operasi di lengannya setelah menderita luka tembak dari senapan angin tetangganya. Setelah menjalani operasi, kondisi korban kini telah berangsur membaik. Sementara itu, pelaku penembakan Sumanto yang merupakan warga Desa Madusari, Kecamatan Siman, kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Ponorogo. Penembakan korban dipicu dari kekesalan pelaku terhadap korban dan teman-temannya yang diduga sering memancing di kolam ikan lele milik pelaku. Karena peringatannya tidak digubris, maka pelaku nekat melepaskan tembakan dengan senapan angin hingga mengenai lengan tangan kanan korban. Tak tembak loh, kadang-kadang takut begitu. Terus, tapi tetap saja? Tetap saja. Berapa kali, Pak? Sering. Ada berapa anak ya, Pak? Anaknya berapa? Banyak lah, Mas, itu ada seperti ada pemancingan, Pak. Pelaku mengakui senapan angin tersebut memang sering digunakannya untuk menembak hama burung yang sering memangsa ikan lelenya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejatnya sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja, diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah.
Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pencabulan anak di bawah umur hingga dugaan isu narkoba yang menyeret Kapolres Ngada harus dituntaskan dengan sanksi tegas dan berat untuk pelaku. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menyatakan tidak ada maaf dan toleransi untuk perbuatan oknum polisi yang bukan saja memalukan tapi tidak bermoral itu. Berikut pernyataan anggota DPR Komisi 3 Rudianto Lalo. Kasus ini jelas telah mencoreng, mencederai institusi Polri, sehingga tidak ada kata maaf. Kita mensupport Pak Kapolri untuk tidak lagi mentolerir oknum-oknum Polri yang mencoreng, mencederai citra Polri. Langkahnya harus langkah tegas. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi peristiwa berulang. Yang kedua, Mabes Polri kita desak untuk mendalami bagaimana proses narkoba, karena di situ disebut ada narkobanya. Jangan sampai Kapolres Ngada ini juga terlibat dalam peredaran narkoba. Apalagi yang lebih memalukan lagi, peristiwa ketiganya adalah pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional, sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut pelecehan terhadap 3 anak di bawah umur yang terjadi di Ngada, NTT merupakan pelecehan berat. KPAI juga memastikan akan adanya dukungan kepada 3 orang korban yang saat ini sudah teridentifikasi agar mendapatkan pemulihan secara mental. Berikut pernyataan anggota KPAI, Dian Sasmita. Ini perkara atau kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Pertama, korbannya lebih dari 1 dan punya potensi besar. Ini korban tidak hanya 3, kemungkinan besar ada korban-korban lain yang yang juga menjadi korban namun belum dapat teridentifikasi. Mengingat berdasarkan informasi di media, kekerasan seksual ini sudah dilakukan sejak tahun 2024. Yang kedua, ini dilakukan oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan, sehingga punya potensi melakukan pengulangan ataupun memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban. Nah, ini perlu sekali direspons. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai penyidikan kasus asusila yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, kita akan berbincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTT, Veronica Atta. Selamat malam, Bu Veronica. Bagaimana LPA menyikapi kasus ini? Apakah ada penanganan khusus? Selamat malam. Terkait dengan kasus kekerasan seksual dan kejahatan seksual ini, saat ini LPA NTT berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang dalam penanganannya. Jadi ada 3 korban, namun saat ini 1 korban yang anak berusia 6 tahun, ketika kejadian dia berusia 5 tahun, saat ini berada di tangan orang tua.
sedangkan yang berusia 13 tahun saat ini sedang dilindungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota. Sedangkan yang satunya yang berusia 14 tahun belum bisa ditemui karena ketakutan dan saat ini juga belum diketahui persis tempatnya di mana. Dan LPA NTT tetap memantau, dan yang paling penting adalah bagaimana upaya perlindungan korban, dan kita juga berharap supaya LPSK dan pihak kepolisian menjamin keamanan bagi korban dan keluarga korban. Karena tentu mereka ketakutan, terintimidasi, takut untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Baik, Bu Veronica, apakah kemudian ada langkah-langkah khusus yang akan dilakukan LPA NTT untuk mendekatkan kepada korban yang saat ini belum ingin ditemui? Kami akan ada langkah di mana kami berkomunikasi lebih intens dengan teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota, dan bagaimana kita berupaya untuk bisa menemukan korban ya. Dan saya kira kami tetap bagaimana menjaga agar korban juga tidak terintimidasi ataukah dijumpai terus-menerus, karena tentu saat ini mereka sangat trauma. Jadi kita juga berupaya untuk mengurangi trauma mereka. Dan dalam waktu 1-2 hari ke depan tentu kami tetap untuk bagaimana bisa melakukan upaya perlindungan terhadap mereka, dan kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota agar mengajukan permohonan untuk penetapan perlindungan dari LPSK terhadap korban dan keluarga korban. Baik, terima kasih Ibu Veronica atas waktunya pada malam hari ini telah bergabung bersama kami. Semoga langkah-langkah upaya pemulihan dan perlindungan tersebut cepat tercapai. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam, terima kita kasih. beralih ke informasi berikutnya. Guru spiritual Raffi Ramadan alias Ki Bule Pamungkas ditangkap Satres Narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Selengkapnya di kabar utama, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Bikin geleng-geleng kepala, 1 dari 4 tersangka sindikat pembuat surat tanda nomor kendaraan atau STNK palsu mengaku sebagai jenderal muda Kekaisaran Kerajaan Sunda Nusantara. Modus para tersangka dengan menghapus data kendaraan dan mengganti sesuai permintaan pemesan dengan hologram Kerajaan Sunda. Aya-aya wae kalau kata orang Sunda. Masih ingat dengan Sunda Empire yang sempat viral dan menghebohkan masyarakat di Jawa Barat? Kali ini ada pula yang buat geger dengan menamakan kelompoknya Kerajaan Sunda Nusantara. Bukan cerita soal budaya, tapi malah berbuat tindak pidana. Mereka memalsukan surat tanda nomor kendaraan STNK palsu dengan hologram yang bertuliskan Kerajaan Sunda. Tak main-main, kebanjiran pesanan dan banyak orang percaya, padahal abal-abal. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan ada 1 tersangka yang berperan sebagai Jenderal Kerajaan Sunda Nusantara yang memberikan instruksi kepada para tersangka lainnya. Walaupun tidak terkait dengan ini, bahwa kenapa alasannya bahwa yang bersangkutan merasa memiliki hak untuk mengeluarkan STNK karena pelaku ini hasil keterangannya mengaku sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan Sunda Kelapa, Sunda Nusantara atau Sunda Ajipilemu. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Kasus yang terbongkar dari laporan pemilik rental mobil ini ternyata sudah meraup uang hasil kejahatan hingga ratusan juta rupiah. Kini para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairod Syah, TV One mengabarkan.
Pemirsa, guru spiritual Raffi Ramadan alias Ki Bule Pamungkas ditangkap Satres Narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat setelah polisi menemukan 7 paket sabu dan 1 plastik klip kecil berisi tembakau sintetis di rumah sekaligus padepokan miliknya. 2 orang ditangkap dan dijadikan tersangka, sementara 1 orang pengedar masih dalam pengejaran polisi. Satres Narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat menggerebek padepokan spiritual milik Raffi Ramadan alias Ki Bule Pamungkas di kawasan Kampung Rawabadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu 5 Maret 2025. Di padepokan yang juga tempat tinggal RR ini, polisi menemukan sejumlah paket sabu dan alat hisapnya. Raffi Ramadan yang juga dikenal dengan nama Ki Bule Pamungkas merupakan seorang guru spiritual. Ki Bule Pamungkas kerap menawarkan jasa sebagai konsultan spiritual dan ilmu kebal. Terungkapnya penyalahgunaan narkotika sang guru spiritual ini setelah polisi mendapat informasi bahwa padepokan milik Ki Bule Pamungkas diduga kerap dijadikan tempat mengonsumsi sabu. Ki Bule Pamungkas atau Raffi Ramadan dan rekannya memesan dan memakai sabu bersama-sama dari seorang DPO yang dikenal sebagai Bang Rembo. Adapun perannya untuk RR ini sebagai pemesan narkotika jenis sabu. Sedangkan TH ini yang menerima narkotika jenis sabu ini dan akan menyerahkan ke RR. 7 paket sabu sebanyak 1,67 gram dan 1 paket tembakau sintetis seberat 0,71 gram disita unit narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti. Ki Bule Pamungkas dan rekannya Taufik Hidayat akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara pengedar sabu masih dalam pencarian. Dari Jakarta, Yoga Gus Pratomo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Kepolisian daerah Banten mengungkap kasus pengurangan takaran minyak kita di rumah produksi di wilayah Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari pengungkapan kasus itu, polisi berhasil mengamankan pemilik rumah produksi berinisial AN serta 13 ton minyak curah yang diduga akan digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak kita. AN telah memproduksi minyak kita yang juga tidak memiliki izin sejak Januari hingga Maret 2025. Dari hasil penyelidikan polisi, AN memproduksi minyak kita tersebut seorang diri dan mendapatkan bahan baku dari Arta Eka Global Asia. Minyak kita yang ia produksi dijual ke daerah Tangerang dan Serang dengan keuntungan yang diraup sebesar 45 juta rupiah setiap bulan. AN terancam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Pemirsa, di minggu depan Komisi 6 DPR akan memanggil ID Food, perusahaan BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi minyak kita yang belakangan kisruh karena diduga terjadi penyimpangan. Menurut anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade, perusahaan dan distributor yang terbukti melakukan kecurangan harus ditindak tegas, termasuk izin usaha mereka dicabut serta menjalani proses hukum. Komisi 6 DPR menegaskan bahwa tidak boleh ada distributor atau perusahaan yang bermain dalam penjualan minyak kita. Hari Selasa besok, kami juga akan memanggil ID Food sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendistribusikan minyak kita. Kita ingin memastikan, pertama, minyak kita yang bisa dikonsumsi masyarakat itu harus sesuai dengan HET. Ya, yang kedua, itu tidak ada lagi minyak kita yang dijual dengan kemasan kurang, dan itu kita mendorong Kemendak tidak ragu-ragu melakukan penindakan, ya, bekerja sama dengan APH, kepolisian, bagi perusahaan-perusahaan yang nakal, distributor yang nakal, izinnya harus dicabut. Yang kedua, ya, mereka harus diproses secara hukum. Pemirsa, Ketua KPK menegaskan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan status sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Selengkapnya di Kabar Utama sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama.
Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten BJB yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung hari ini digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jalan Naripan, Kota Bandung pada Rabu sore. Bahkan, pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Selain itu juga sejumlah orang melakukan aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. KPK sudah mengonfirmasi ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Inisial maupun identitas mereka belum diungkapkan kepada publik. Sebanyak 5 orang itu berasal dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Sejumlah lokasi sudah digeledah penyidik, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di Bank BJB kepada KPK. Ia enggan menanggapi lebih detail tentang kasus itu karena sudah menjadi ranah KPK. Deddy pun memastikan meskipun BJB tengah dihadapkan dengan KPK, namun untuk pelayanan perbankan tetap akan berjalan seperti biasa untuk masyarakat. Dengan BJB, Pak, saya tidak akan mengomentari itu, bukan ranah saya. Tetapi kalau mengenai BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Pak, penetapan 5 tersangka katanya ada ASN juga, Pak, gimana, Pak? Ya, tidak bisa berkomentar, kan itu kewenangan KPK. Ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan status sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Kantor Pusat Bank Jabar Banten atau BJB, kami akan bergabung dengan Josephine Kezia langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam Kezia, bagaimana informasi terbaru dari KPK? Silahkan. Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan iklan dengan modus markup harga. Meskipun KPK sendiri ini belum bisa memastikan atau memberitahukan apa saja hasil temuan atau apa saja yang disita dari kantor Bank BJB yang hari ini digeledah oleh KPK. Meskipun begitu, KPK juga sudah mengkonfirmasi bahwa kerugian yang dihasilkan dari adanya kasus korupsi ini mencapai ratusan miliar rupiah, dan juga KPK sudah mengantongi 5 orang nama yang jadi tersangka dalam kasus ini. Meskipun begitu, informasi dari juru bicara KPK Tessa Mahardika, nama-nama ini belum bisa dirilis. Meski begitu, KPK akan melakukan konferensi pers resmi pada pekan ini, baik Kamis atau hari Jumat nantinya akan diinformasikan lebih lanjut mengenai siapa saja nama-nama yang dijadikan tersangka dan juga bagaimana kemudian duduk perkara dari kasus korupsi Bank BJB ini. Selain itu, salah satu nama yang turut terseret dalam kasus ini adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang rumahnya pada Senin lalu tanggal 10 Maret ini juga turut digeledah oleh penyidik KPK. Dan Ridwan Kamil sendiri dalam pernyataan tertulis ini membenarkan bahwa memang rumahnya digeledah oleh KPK, mana rumah pribadi RK di Cimbuluit, Bandung ini digeledah. Namun Ridwan Kamil sendiri enggan memberikan komentar lebih lanjut dan menyatakan bahwa dirinya memang menghormati adanya proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan tentunya kita menanti apakah nantinya RK akan juga turut menjadi tersangka atau memang hanya menjadi saksi saja. Sementara itu untuk informasi lebih lanjutnya akan
akan disampaikan oleh KPK dalam konferensi pers resmi di hari Kamis atau di hari Jumat, informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Tessa Mardika. Demikian Zinka. Terima kasih Josephine Keza mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan status sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Ditemui di gedung C1 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu siang, Ketua KPK Setio Budianto menyatakan dari hasil penggeledahan kediaman rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tim penyidik berhasil menyita sejumlah barang elektronik dan dokumen lainnya yang kini tengah dilakukan kajian lebih lanjut. Sementara dalam waktu dekat, KPK akan melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil guna dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK dengan status sebagai saksi. Spesifik dari penyidikan, itu nanti pasti akan didalami ada keterlibatan atau tidak, atau hanya saksi, atau hanya internal BJB sendiri yang melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, itu nanti kepada yang lain mereka menutupi dengan berbagai macam alasan. Oke? Berarti dalam waktu dekat akan dipanggil pemeriksaan dari EK, Pak? Oh, kalau nggak Kamis cuma, ya. Setio Budianto menjelaskan dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB, diduga kuat dengan modus melalui agensi dan ditarik kembali ke Bank BJB dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Seperti diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Cimbuluit, Kota Bandung, Senin dini hari terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Hingga saat ini KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus tersebut. Dalam pernyataan resminya, Ridwan Kamil akan kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Raka Prawira Wijaya, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi sebagian narapidana yang kabur dari Lapas Kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara, kini telah tertangkap dan menyerahkan diri. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar utama. Puluhan rumah dan ruko di Tasikmalaya, Jawa Barat porak-poranda akibat disapu angin kencang saat kejadian wilayah tersebut diguyur hujan deras disertai fenomena hujan. Angin kencang dan hujan es terjadi di wilayah Tasikmalaya pada Selasa sore. Kejadian ini menyebar di 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Ciberem, Purbaratu, dan Cihideng. Di Jalan Lingkar Utara Kecamatan Purbaratu, sejumlah bangunan rumah warga dan ruko serta warung makan atapnya beterbangan hingga ke sawah yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, sebagian rumah juga terlihat roboh disapu angin. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rumah mereka yang rusak. Kekayaan Bantar Gedang ngemepisan kejadian angin. Bumi tak tinggal di bumi mengabung. Pemirsa, ledakan tabung gas membakar gerai ayam geprek di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Mojo Panggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu siang. Api cepat membesar dan membakar gerai ayam geprek serta 3 unit sepeda motor. 3 orang karyawan gerai menderita sesak nafas lantaran mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena jalan keluar gerai terhalang kobaran api. Sedangkan 1 orang pelajar SMK yang hendak mengevakuasi ketiga karyawan gerai turut pula menderita sesak nafas dan luka bakar. Seluruh korban kini masih dirawat di rumah sakit. Kebakaran dapat diatasi setelah dikerahkan 4 unit mobil damkar. Menurut Kapolsek Giri, AKP Budi Mujiono, kobaran api berasal dari tabung gas melon yang bocor dan meledak karena menyambar api dari kompor gas.
Pemirsa, sebagian narapidana yang kabur dari Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara kini telah tertangkap dan menyerahkan diri. Kalapas berharap para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri secepatnya. Sebanyak 26 dari 52 narapidana kabur dari Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara telah berhasil diamankan dan sebagian menyerahkan diri. Kalapas mengimbau kepada narapidana yang masih kabur agar menyerahkan diri. Kalapas juga menyampaikan bahwa bagi narapidana yang punya inisiasi untuk kembali, tidak perlu takut akan adanya hukuman atau penyiksaan kepada mereka. Kenapa butuh proses lama? Karena narapidana ini yang melarikan diri tadi takut kalau seandainya kembali ke lapas nanti dipukuli atau dilakukan penyiksaan. Jadi saya sampaikan bahwa selama mereka punya inisiasi untuk kembali, tidak ada proses-proses seperti itu. Sebelumnya 52 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, Aceh Tenggara melarikan diri dan menjebol atap lapas. Mereka lari tunggang langgang menghindari kejaran petugas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kaburnya puluhan napi di Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, kita terhubung dengan reporter TV One Wana Sari. Selamat malam Wana, saat ini sudah berapa narapidana yang telah kembali ke lapas? Baik, selamat malam Zinka dan pemirsa. Informasi terupdate yang dapat kami sampaikan, jika tadi ada 26 warga binaan yang belum ditemukan hingga saat ini, namun yang terupdate adalah sore ke malam kira-kira begitu, ada 2 warga binaan yang menyerahkan diri ke Lapas Kelas 2B Kutacane ini dengan diantarkan oleh pihak keluarga. Dengan demikian dari total 52 warga binaan yang sempat dinyatakan kabur dari lapas ini, sudah 29 yang ditangkap dan menyerahkan diri, sementara ada 23 orang lainnya yang dinyatakan belum menyerahkan diri atau belum ditangkap oleh petugas begitu. Dan suasana di depan Lapas Kelas 2B Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini masih dalam pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Meskipun begitu, pihak-pihak terkait baik itu pihak kepolisian maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini menjamin kepada warga binaan yang datang menyerahkan diri atau diantar oleh keluarga tidak ada perlakuan kasar begitu bagi warga binaan yang datang menyerahkan diri. Dan berbagai upaya hingga saat ini juga masih terus dilakukan oleh semua pihak untuk membujuk dan melakukan persuasif kepada perangkat desa dan seluruh perangkat di Kabupaten Aceh Tenggara ini untuk bekerja sama agar warga yang menemukan ataupun keluarga yang mendapati kerabatnya pulang ke rumah, persisa tahanan pulang ke rumah, ini agar diantar kembali ke Lapas Kelas 2B Kutacane begitu. Dan bila melihat beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa warga binaan di Lapas Kelas 2B Kutacane ini kabur di sini, salah satunya faktornya adalah over kapasitas ataupun kelebihan kapasitas begitu, mengingat lapas ini sesungguhnya hanya memiliki kapasitas hanya 85 orang saja, namun ternyata diisi oleh sekitar 382 warga binaan. Artinya ini ada over kapasitas lebih dari 300% begitu, dan ini banyak terjadi juga di beberapa lapas di Indonesia. Zinka. Baik, terima kasih Wana Sari atas laporan langsung Anda. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya menanggapi revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas DPR, termasuk rencana penambahan masa pensiun prajurit hingga 60 tahun. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara yang akan diputuskan setelah melalui diskusi dan pertimbangan dari berbagai aspek. Berikut pernyataan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat berdialog dengan awak media selepas mengunjungi lahan ketahanan pangan di Puslat Purbatu-Raja, Sumatera Selatan pada Rabu. Ada 2 undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara, bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya.
setelah kita menyampaikan diskusi akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain, ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan, ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini, ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di kabar utama. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang di Ciamis, Jawa Barat pada Rabu petang. Dampak pohon tumbang, arus lalu lintas dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan sebaliknya sempat lumpuh. Antrian kendaraan mengular lebih dari 1 km di Jalan Raya Cisaga, Ciamis, Jawa Barat pada Rabu petang. Pemirsa, beragam peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini kami hadirkan dalam rangkuman kabar utama berikut ini. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan, lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. Akhirnya 20 Februari 2025, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri. Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jawa Barat, Banten, yang berada di Jalan Naripan, Kota Bandung, Rabu sore digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media. Selama penggeledahan, kantor BJB dijaga anggota kepolisian dan security bank. 26 dari 52 napi kabur dari lapas kelas 2 B, Kutacane, Aceh Tenggara berhasil diamankan dan sebagian menyerahkan diri. Kalapas menghimbau kepada para narapidana yang masih kabur agar menyerahkan diri. Kalapas juga menyampaikan bahwa bagi narapidana yang punya inisiasi untuk kembali, tidak perlu takut akan adanya hukuman atau penyiksaan terhadap mereka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lewatkan program kabar hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,